دمعي شوقا يا حبيبي إليك، فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك، طارت روحي حبا في المنام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di mushola Ikhlas dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih dapat menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan taklim pada pagi hari ini. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan sahabat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin amin. Jemaah mushola Ikhlas yang kami hormati, sebelum memulai taklim pada pagi hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama yaitu mengenai laporan khas mushola Ikhlas pada pekan keempat di bulan Juni 2026. Pada laporan khas minggu lalu, saldo sebesar Rp654.902, pemasukan sebesar Rp2.857.000, pengeluaran pada minggu lalu sebesar Rp3.150.000, sehingga saldo kas DKM saat ini sebesar Rp361.902. Adapun laporan kas pembangunan mushola Ikhlas bertanggal 27 Juni 2026, saldo awal yaitu minus Rp2.780.736, penerimaan Rp0, pengeluaran Rp6.000, saldo akhir sebesar minus Rp2.786.736. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kepada para jemaah yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk mushola Ikhlas yang kita cintai ini. Untuk itu mari kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan para jemaah yang sudah berinfak dan bersedekah sebagian hartanya di jalan Allah, Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Allah memberikan umur yang panjang dan diberikan kesehatan. Allah memberikan rezeki yang luas dan dipenuhi keberkahan, dan mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita doakan juga sebagai saudara-saudara muslim kita, bagi yang sedang sakit maupun yang sedang tertimpa musibah, semoga Allah segera memberikan kesembuhan dan kemudahan atas segala semua kesulitannya. Al-hadiniya wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maklumat yang kedua yaitu Ustadz yang mengisi kajian pada pagi hari ini, yaitu diisi oleh Ustadz Muhammad Afam Jamil MA. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kesehatan, keberkahan dan keselamatan kepada beliau beserta keluarga. Semoga Allah memudahkan segala urusan beliau, baik urusan dunia maupun akhiratnya.
serta senantiasa menjaga dan melindungi beliau dalam naungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang akan disampaikan pada kajian pagi hari ini yaitu sukses perspektif Al-Quran. Oleh karena itu, kami mengajak kepada seluruh Bapak Ibu jemaah sekalian untuk dapat menyimak kajian ini dengan baik. Apabila nantinya terdapat pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan, insya Allah dapat disampaikan pada sesi tanya jawab yang telah disediakan. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Apabila terdapat kekurangan maupun kekhilafan dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian bersama serta membawa keberkahan bagi kita semua. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Afam Jamil MA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus DKM Mushola Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati para jamaah salat subuh yang disambung dengan ta'lim, Bapak Ibu jamaah Mushola Al-Ikhlas yang mudah-mudahan kita berharap senantiasa helahan napas kita, langkah kaki kita di dalam menghadiri salat subuh berjamaah dan juga disambung dengan ta'lim menjadi sebab kifarat dosa kita, amin. Diampuni dosa kita, amin. Limpahkan maghfirah kepada kita, amin, ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, tema pada kali ini adalah orang yang sukses menurut perspektif Al-Quran. Kalau sudah berbicara menurut Al-Quran, berarti menurut Allah. Karena Al-Quran merupakan kalamullah. Lalu siapa mereka yang dianggap oleh Allah ini orang yang sukses? Tidak lain dan tidak bukan adalah inna akramakum indallahi atqakum, yaitu orang yang di mata Allah itu mulia. Karena ketika kita memahami bahwa sesuatu yang hakiki menurut pandangan Allah, maka disitulah kita menyandarkan makna tersebut kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah ini membahasakan orang sukses itu dengan kalimat falah, terkadang dengan pakai kalimat an-najah. Falah muflihun adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Bimakna qarib, jangka pendek, sifatnya tidak kekal. Sedangkan an-najah adalah orang-orang yang nanti dalam kehidupan yang akan datang mendapatkan keselamatan, jangka panjang dan sifatnya kekal abadi, yaitu hari akhirat. Maka ketika seseorang ini
dia sudah memenuhi kriteria yang Allah inginkan agar dia mendapatkan kesenangan dalam kehidupan ini dan nanti mendapatkan kebahagiaan dalam akhirat, minimal dia mesti sempurna 3 perkara, Pak. Apa yang dimaksud dengan 3 perkara itu? Dalam awal surat Al-Baqarah Allah begitu jelas menjabarkan, dan saya yakin Bapak Ibu hafal ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati humul muflihun. Jadi orang yang akan mendapatkan kemenangan, kesuksesan dalam kehidupan dunia terlebih nanti dalam kehidupan akhirat, mesti dia mampu melaksanakan 3 tugas dalam kehidupan ini. Yang pertama apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugas kita ini iman dulu, Pak. Bu, tugas kita apa? Iman dulu. Iqrarun bil lisan wa tasdikun bi qalbi wa amalun bil arkan. Diikrarkan dengan lisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, yang kemudian wa tasdikun bi qalbi, diyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian dengan iman itu baru kita membuktikan dengan amal soleh dalam kehidupan ini. Ini akhir zaman ini, Pak, tantangannya sangat luar biasa tentang iman, Pak. Akhir zaman ini jangankan untuk kita mempertahankan hal yang prinsipil, Pak. Menggenggam Islam itu akhir zaman itu seperti menggenggam bara api. Digenggam dia, kebakar tangan kita, Pak. Dilepaskan itu bara api, mati. Itulah beragama di akhir zaman. Fitnah di mana-mana. Betul. Kalau kita buka medsos, itu omongan, Masya Allah, lemes ya, saya nggak pakai rem. Di medsos, memanggil malaikat segala macam, malaikat hujan diomelin. Masya Allah. Tak kala ada statement seperti itu dan kemudian kita mengiyakan bahwa hal itu merupakan benar, maka hukumnya sederajat, Pak. Kalau dia kufur, kita ikut kufur, Pak. Hati-hati. Akan saya kejar malaikat. Mengejar Gojek aja payah. Malaikat mau dikejar. Saya omelin Nabi Khidir. Innalillahi. Ya Allah, ya Rabb, ini apalagi kalau umpama anak-anak kita melihat itu yang mereka belum punya pondasi akidah. Maka yang pertama kali awal wajibin alal insani bisikoni. Pertama yang wajib kepada manusia adalah dia yang beriman kepada Allah bisikoni, dengan keimanan yang benar-benar kokoh. Idrakun jajimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudun muwafiqul lil waqi'in nasyi'un andalilin. Keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat, jajimun, yang benar-benar keyakinan dasar dalam hati kita, bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudun muwafiqul lil waqi'i. Apapun yang menghantam nilai keimanan seorang hamba, dia mampu untuk tetap dalam keadaan iman. Nah, iman yang kokoh, iman yang mampu untuk menjadikan seorang hamba nanti selamat dalam kehidupan ini,
adalah iman yang didasari dengan ilmu-ilmu agama. Bukan iman asal ikut-ikutan. Bukan iman seperti kebo yang dicucuk hidungnya. Tapi iman yang berdasarkan hasil ilmu ngaji, Pak. Iman yang berdasarkan dalil, nasyi'un an dalilin, dia beriman kepada Allah karena dia tahu ilmunya. Makanya tidak berlebihan ketika baginda Rasul berkata 14 abad yang lalu. Apa kata baginda Rasul? Sayati 'alan nas zamanun yastami'una fil masajid wa laysa fihim mu'minun. Bakal datang satu zaman, kata baginda Rasul, di mana di zaman itu orang-orang itu memang berkumpul di masjid, tetapi walaisa fihim mu'minun, di antara mereka sedikit sekali yang paham tentang arti iman. Kumpul sekedar kumpul, ramaikan sekedar ramai, masjid boleh jadi fasilitasnya enak, masjid ada wifi-nya, penuh anak muda, begitu aja dia kabur. Ada yang begitu, Pak? Ada itu. Masjid pakai lift, masjid pakai lift. Dulu mall dong pakai lift, sekarang masjid pakai lift. Saya ngisi di Pinang tuh, masjid sama, masjidnya namanya Al-Ikhlas, komplek PAP Garuda, pakai lift. Begitu saya mau ngisi, Ustaz naik lift. Emang kenapa? Nyobain. Yang pakai lift ini, pakai. Yang buat siapa? Yang jompo. Buset. Gua masih seger. Suruh nyobain. Masya Allah. Pakai lift itu. Tuh, Masjid Al-Ikhlas, komplek Garuda itu. Tidaklah berlebihan ketika baginda Rasul mengatakan itu nanti di akhir zaman. Orang itu, yaitu tadi seperti menggenggam bara api, Pak. Iman itu luar biasa tantangannya. Nah, kayak kalau orang tua kita dulu diajarkan kan, nazoman sifat 20. Itu dulu nggak sembarangan, Pak, belajarnya. Wujud kidambang qomu khalafatulil awadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat kudrati rodat ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Ayo kumpul di balai luar sama bapak sama engkong, kepala kita diusap-usap. Nah, zaman selesai, mata kita perem. Dulu belum ada listrik, TV masih pakai aki. Jalan kalau kita ke Landar jeblok banget jalan. Aduh, masya Allah, kalau ngaji pakai obor. Obor satu yang numpang 10 orang. Obornya ditiup tengah jalan. Kabur semua. Sampai di tempat pengajian, hidung pada hitam. Sama obor. Begitu sampai tempat Ustaz, assalamualaikum, salam, masya Allah, tong, baju pada blok amat, kancing pada kemana itu kancing baju. Aduh, bah, ketarikan tadi. Obor satu yang numpang 10, begitu di bawah pohon goda ditiup. Aduh, pada ngacir ke rumah guru. Masya Allah, satu lampu tempor apa tuh namanya lah, yang apinya gede. Ayo dikelilingin. Jus ama gantian. Dulu pada gablok jus sama juga. Kita mau ngaji nungguin temen, Ban. Mana temen mah bacanya lama lagi. Aduh, pulang ngaji malam jam 10, jam 11 dulu mah. Lampu gelap. Pulang ngaji juga hitam hidung. Pakai lampu begitu. Tapi itu insya Allah indahnya luar biasa, Pak ya. Ini orang-orang dulu kan ini ya. Ini orang dulu bukan nih? Orang dulu ini. Pak ya, ngalamin, Pak ya.
Masya Allah, luar biasa itu Pak. Sore-sore kan udah nyari apa tuh kapas kapuk itu, minyak tanah buat obor, ntar mau ngaji malam. Begitu dulu mah, pakai uang minyak pan, nggak punya duit ngasih ke guru beras satu gayung atau satu gelas itu beras dulu. Ya Allah, enak gitu. Sekarang kan macam-macam. Masalah penjelasan akidah dulu mah Masya Allah cepat kita hafal tuh. Jadi tugas pertama kita tatkala ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan selamat nanti di akhirat, pertahankan nilai-nilai akidah la ilaha illallah. Ini termaktub dalam Al-Quranul Karim dan termaktub dalam hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika baginda Rasul ditanya, ya Muhammad akhbirni anil iman, Muhammad tolong kasih tahu saya apa situ iman. Baginda Nabi menjawab, al imanu apa? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Maka ketika allazina yu'minuna bil ghaib, kamu mesti beriman kepada Allah. Kalau disebutkan kamu mesti beriman kepada Allah, maka seluruh kesempurnaan rukun iman kudu diimanin. Artinya rukun iman satu paket Pak. Enggak cuman iman kepada Allah, mesti iman kepada malaikat Allah. Enggak cuma iman kepada malaikat Allah, mesti iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir, baik itu buruk ataupun baiknya itu takdir. Tuh sepaket rukun iman itu. Yang keduanya ada kalau kita ingin mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan keselamatan nanti di akhirat, kata Allah, wa yuqimunas shalah. Hendaklah kita mendirikan salat, Pak. Ketika disebutkan salat, maka seluruh ibadah ada di dalamnya, Pak. Kenapa? Karena awalu wajibin alal insani, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal-amalan seorang hamba dalam kehidupan dunia ini, yang pertama nanti dihisab di hadapan Allah, as-shalah, adalah ibadah salat, Pak. Makanya kan salatnya bagus, yang lainnya bagus. Salatnya hancur, yang lainnya hancur. Tadi ketika disebutkan iman kepada Allah, semua ada di dalamnya. Ketika disebutkan perintah salat, maka semua mesti ada di dalamnya. Kenapa? Karena kita ibadah yang lainnya, kalau tidak salat, maka ibadah lain pun sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Salat. Orang tua kita dulu suka mesen tong, ya Pak. Lo di mana-mana merantau, terserah lo bagaimana karya lo, hidup lo, temen pesan satu bapak, apa Pak? Jangan pernah berani tinggalin sholat. Sabodoh lu bertato, tato gampang bisa dihapus. Sabodoh lu pakai anting sebelah, itu pun bisa anting-antingan. Sebodoh kau pakai baju-baju yang kagak enak dipandang secara kesopanan, itu sekedar lahiriah tong. Tapi lu mesti punya rem, lu mesti punya kampas yang cakep. Begitu lu mau tergelincir, itu rem pakem. Apa tuh Pak? Salat. Salat. Maka ketika seorang istiqomah beda-beda salat, itu remnya cakep, itu pakem remnya. Orang kan Pak sekarang banyak tergelincir, banyak orang tersesat karena dia sekedar menunaikan sholat, tetapi dia tidak mendirikan sholat. Kalau zakat ditunaikan Pak, kalau sholat didirikan. Jadi mesti mendirikan sholat,
artinya seseorang itu dijadikan as-salatu imaduddin. Paman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hada madin. Kalau nggak didirikan bagaimana disebut tiang agama? Mana ada tiang rubuh? Yang nama tiang itu berdiri. Bapak mah hebat punya tiang, Buya. Berdiri terus bapak mah tiangnya, bagus, kokoh. Salatu imaduddin, Pak, tiang agama. Salat yang bagaimana yang mampu menciptakan seorang hamba itu, dia itu dicintai Allah, mendapatkan kemenangan, kebahagiaan nanti, tidak lain dan tidak bukan sama salat yang mesti didirikan dengan dasar-dasar ilmu agama. Pak. Ibadah salat itu nggak bisa ngarang, ibadah salat itu nggak bisa ikutan. Maka saya ngajar keliling itu masalah ubudiyah bil khusus bab salat. Saya ngajar keliling dari masjid ke masjid. Ini alhamdulillah ini minggu keberapa ini? 5 ya? 5 ke 4? Keempat. Biasanya saya nggak bisa. Pernah dihubungin saya nggak bisa, saya bilang. Gitu. Saya punya moto ngajar keliling di mana-mana masalah ubudiyah bab salat. Apa moto saya? Saya katakan jamaah, mereka jawab bukan. Dengerin dulu. Itu maksud Nur Maulana. Mungkin ngantuk aja. Ketika umpama saya ngajar di musola Al-Ikhlas ini, maka saya pancing jamaah Al-Ikhlas, itu jawab ibadah cerdas, tidak ikut-ikutan, alhamdulillah, Pak. Itu jargon itu, Pak. Motivasi itu, Pak. Saya ngajar di Masjid At-Taqwa umpama Garuda, jamaah Garuda atau jamaah Taqwa, ibadah cerdas, tidak ikut-ikutan, alhamdulillah. Saya ngajar di Citra Pesantren Dai Prinder Indonesia. Dai Prinder, ibadah cerdas, tidak ikut-ikutan, alhamdulillah. Semua itu motivasi. Karena kenapa? Ya sholat itu ada ilmunya. Sholat itu ada ilmunya. Makanya ketika ulama memberikan ta'rif kepada sholat, as-sholatu wahiyya aqwalun wa af'alun maksusatun mubtatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Salat itu adalah macam-macam ucapan dan macam-macam perbuatan yang khusus, yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Dari penjabaran itu luar biasa. Maka ketika seseorang sudah mampu dia menguasai ilmu ibadah salat, maka dia akan berdirinya dia untuk menghadap kepada Allah. Dia sudah benar-benar mendirikan ibadah salat, karena hanya salat yang dengan ilmu itulah salat yang kokoh. Kita kan nama anak kelas SD sama aja Pak gerakannya. Kalau salat bocah ruku, kita sujud, bocah sama gerakannya. Ya sama, emang sama gerakannya sholat mah. Tapi bagaimana mampu sholat kita ini berkualitas di hadapan Allah? Bagaimana mampu sholat kita ini menjadi pemberat nanti amal ibadah kita di hadapan Allah? Makanya kalau ada orang sewaktu-waktu kupingnya pernah Pak? Kuping suka bunyi. Terus kita ngomong apa tuh kalau begitu, Bu? Bu, Ibu pernah kupingnya tiba-tiba pernah. Lalu si Ibu ngomong apa itu? Coba Ibu bagaimana ngomongnya, jujur? Sialan. Ada yang ngomongin begitu katanya. Oh enggak. Astagfirullahaladzim, ada yang ngomongin. Masya Allah. Lihat Pak, dalam kitab-kitab seperti Khazinatul Asrar,
atau kitab-kitab hikmah yang lain, ketika seorang hamba itu suatu saat dia akan mengalami yang namanya berdenging kupingnya, mau yang mana kek, mau kanan mau kiri kek. Itu kata guru saya Syekh Umar Al-Alawi Bandung, memang ininya sahih keterangannya, itu ditimpahkannya ibadah sholat kita itu ke muka kita seperti dilempitnya keset kemudian ditimpahkan ke muka kita. Maka itulah kita bunyi berdenging itu. Makanya ketika ada itu kita buru-buru memperbanyak istighfar. Bukan suujon sama orang. Kayaknya dia nih orang ini ngomongin gua nih. Bukan, istighfar, mohon ampun kepada Allah dan mohon diterima amal ibadah kita, Pak. Makanya habis sholat yang paling sahih itu kalimatnya adalah istighfar, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah boleh, pakai azim boleh. Masa nggak boleh muji Allah? Karena ada apa yang fanatik, hadisnya astagfirullah aja nggak boleh pakai azim. Ya memang ente mah pelit, gituin aja saya mah. Pelit ente mah. Doa aja nggak muji-muji Tuhan, nggak mau berselawat, pelit. Kalau doa pengen diijabah, puji dulu yang maqamul ijabah, Allah sebagai Tuhan. Dan kemudian kekasihnya disanjung-sanjung, baru dapat maqamul ijabah. Ini cuman Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Minta banyak. Mintanya banyak, Pak. Kalau kita mah Ahlussunnah wal Jamaah dia aja nama guru kita banyakin puji Tuhan kalau doa pengen dijabah dan kekasihnya sanjung-sanjung. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar. Terus sampai lapat ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Sanjung kekasihnya baru minta, begitu adabnya, Pak. Kayak kita meminjam uang sama temen, datangnya kudu tahu tanggal 28 datang minjem duit. Orang lagi paling kata temen, sini dah, ngapain sini kita bareng. Jangan nangis bareng di rumah. Nangis bareng dulu. Lihat tanggal. Kemudian gimana? Kan nama kita diangon dulu, Pan. Masya Allah, Bapak itu orangnya baik. Di mana-mana Bapak terkenal dermawan. Bapak mau orangnya Masya Allah. Terus sama kita diangon. Udah puyeng dia, udah enak terlena, baru kita ngomong, Pak, ngomong-ngomong. Tuh begitu, Pan, begitu Pak adabnya. Orang minjem duit, enggak langsung Assalamualaikum, salam Bang, pinjam duit, enggak bisa, Pak. Apalagi sama Tuhan, dipuji dulu Tuhan terus. Nah, pujian paling baik kepada Tuhan adalah ketika sholat. Ketika sholat. Dan nanti habis sholat jangan biasain Allahumma antas jalan. Tapi ada juga Allahumma lantas kabur. Berobat. Kalau ada uzur sih nggak jadi masalah. Ya, ada nasihat dari para tuan guru, mantaro kawirdan bahwa kirdun. Siapa orang yang meninggalkan wiridan itu monyet. Bukan kata saya, Pak. Mantaro kawirdan bahwa kirdun. Siapa orang yang meninggalkan wiridan dia jangan melotot ke saya, Pak. Maqamul ijabah adalah setelah sholat itu wirid walaupun sebentar, doa walaupun pendek, jangan dihilangin. Katanya banyak hajat kepada Allah, jangan dihilangin. Karena ibadah terbaik sholat. Tempat maqamul ijabah terbaik sholat. Maka solusi dalam kehidupan ini, tadi itu kita ngedenger azan, hayya 'alas shalah. Terus yang keduanya,
hayya 'alal falah. Yuk kita sholat, yuk kita mendapatkan kemenangan. Muadzin, tukang ajan, hati-hati. Hati-hati apa? Hati-hati di dalam mengucapkan lafaz hayya 'alal falah. Kudu ngaji tajwidnya. Kudu pas. Karena ada pernah itu satu tempat, emang asal comot kali muadzin itu, ajan si pede. Kalau pede, kalau salah ya nggak pede juga. Hayya 'alal falah, begitu Pak, pakai tasdid. Hayya 'alal falah, palalu Allah innalillahi, dia nggak tahu kalau yang hayya 'alal falah artinya yuk marilah kita mendapatkan kemenangan. Tapi kalau pakai tasdid, yuk mari kita menjadi petani. Begitu Pak. Al-falah artinya petani. Jadi ketika si muadzin salah, hayya 'alal falah, yo Bapak Ibu berlomba-lomba kita jadi petani yo, begitu kira-kira. Tuh, makanya kudu apa-apa pakai ilmunya, kudu ngaji. Tuh. Jadi poin yang kedua, ketika kita ingin bahagia dunia, juga nanti bahagia di akhirat, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang bahagia menurut Al-Quran dia mesti dermawan. Diamatkan akan dia rezeki, dia mesti murah hati. Jangan kikir, jangan pelit. Lagi santai depan rumah, tiba-tiba sore hari ada pengamen. Jreng 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 jreng, nggak apa-apa walaupun nggak nyanyi, emang dia modal begitu doang. Jreng 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 jreng, jangan dimarahin, jangan dihardik. Ada uang kasih, nggak ada uang maaf. Dia ke situ juga bukan mau dia, ditakdirkan sama Allah lewat depan rumah kita. Kata Allah, lu mampir ke sono no. Kenapa? Pelit orang. Begitu. Kalau belum dikasih, ayo aja, jreng 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 jreng. Cobaan buat kita, nguji kita dermawan apa kagak. Kalau kita lihat orang-orang yang ahli sodako, masya Allah puluhan juta, ratusan juta, ada yang bikin masjid, ada yang bikin pesantren. Kita mah sekitar perak 2 perak lah, ada 2.000-an kasih, ada 5.000 kasih, nggak ada mohon maaf mas, begitu aja. Sore-sore ada pengemis, assalamualaikum. Kan pengemis mah pakumnya panjang. Assalamualaikum. Begitu kan pengemis mah. Kita jawab, waalaikumsalam. Kan begitu. Kata pengemis, ngeledek lu. Ada kasih, nggak ada mohon maaf. Jangan diantep, kasihan Pak. Jangankan untuk memarahi, diantep aja, jangan Pak. Padahal kita ada, kita tahu, diantep aja, dan dia tahu ada orang, jangan Pak. Zolim itu Pak. Dia tahu kita ada, dan dia tahu, perut tuan rumah tahu, dia juga ada. Dia assalamualaikum, kita diam aja, karang budeg. Jangan. Kasih kepastian sama dia, apa ngasih, apa kagak. Maaf mas, bentar tunggu ya. Tunggu kok keluar-keluar. Nyeksa orang, berdiri aja. Ya Allah ya Rob. Ada roti, kasih roti. Ada uang, kasih uang. Kalau nggak ada omong, maaf bu, maaf pak, maaf ya, omong. Dia bisa langsung pergi. Jangan diantep aja orang depan pintu. Kita takutnya memang benar dia memang benar-benar pengemis murni Pak. Emang dia emang lagi pengen cari makan, mungkin di rumahnya anaknya sedang menunggu sedang megang perut. Kita mau husnuzon saja, hidup mah jangan banyakin sujon, jangan husnuzon saja. Tuh. Maka ketika Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah ya Rabb, ya Musa, apakah engkau telah cinta dan ridho kepada saya?
Ntar dulu. Lah, emang kenapa ya Rob? Saya ini ahli ibadah, ahli sujud. Betul Musa. Terus salatmu, zikirmu, sujudmu itu kewajibanmu sebagai hamba. Kau kuciptakan memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Kau makhluk, aku khalik, kewajiban, tidak perlu ada dispensasi. Biasa aja goma, bahasa kita begitu. Kayak pembantu kerja di rumah kita, ya biasa aja, nggak mesti dipuji-puji amat, memang nanti juga dapat gaji. Tapi saya itu sering bangun malam ya Rob, tahu gue juga, bahasa kita begitu. Terus apa yang menyebabkan kau cinta kepadaku ya Allah? Musa, ya, ketika kau mengulurkan tangan memberikan sedekah kepada hambaku yang fakir yang perlu, Musa, di situ aku hadir. Ketika engkau hadir menjenguk orang yang kurang sehat, kau doakan dia, di situ aku hadir. Artinya apa? Kalau sekedar kita menunaikan rukun iman memang sudah mestinya, kalau kita menunaikan rukun Islam sudah mestinya. Rukun Islam itu kan antasyada ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakat wa tasumma ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi. Udah mestinya, tapi ada nilai yang lebih dari itu, yaitu al-ihsan. Al-ihsan khairun nas anfa'uhum linnas, baru itu orang ihsan. Rajin sujud, rajin baca Quran, rajin zikir, tapi dia cuek dengan tetangganya yang merintih kelaparan, belum selamat tuh orang. Rumahnya gede, kolam renangnya gede, bininya gede. Kalau dia membiarkan yatim tanpa pendidikan, dia tahu itu yatim tidak sekolah, dia tahu itu yatim perlu biaya, padahal hartanya berlimpah, dia pura-pura nggak tahu. Belum ihsan itu orang. Baru sekedar insan, tapi belum ihsan, Pak. Jadi orang yang ihsan itu, Pak, dia sudah tidak lagi perlu pandangan manusia, karena dia meyakini bahwa apapun yang dia lakukan Allah Maha melihat. Makanya kan anta badallaha ka'annaka tarah, fa ilam takun tarah fa innahu yarah. Dia yakin apapun amal yang dia lakukan Allah lihat. Walaupun Allah nggak lihat, keyakinan dia bahwa Allah adalah Al-Basir, zat yang maha melihat. Dan dia punya prinsip, sekecil apapun ibadah, kalau Allah ridho, itu penyebab kita masuk surga, Pak. Sekecil apapun ibadah, Pak. Jangan disepelekan, Pak. Jangan disepelekan. Contoh, kita lagi jalan, ada batu segenggam tangan di tengah jalan, jangan dibiarin, Pak. Singkirin. Kita nggak tahu, mungkin ketika kita nyingkirin benda itu, rahmat dan maghfirah Allah turun. Alhamdulillah. Ini pengalaman diri, Pak. Udah jauh saya. Tadi kelewatan kayaknya ada batu gede itu, muter lagi saya, Pak. Itu di hati kayaknya gimana. Boleh jadi kalau umpama maaf orang lain yang jatuh, ya kalau umpama keluarga kita yang jatuh, nyesel, Pak. Balik lagi saya singkirin. Orang pada ngeliatin, orang ngapain dari jauh puter lagi. Terserah lah, orang ada batu, saya singkirin sama saya dulu, biar tenang dah. Karena banyak kisah seperti itu, Pak. Dari hal yang kecil, tapi Allah ridho, penyebab masuk surga, Pak. Ulama, ahli Quran, ahli hadis, jubahnya gede. Pas suatu hari hujan sedang deras, dia berteduh. Ada seekor kucing ke bawah banjir. Beguling-guling tuh anak kucing. Meong, meong.
sama ulama tersebut, diambil tuh kucing dari aliran air. Yang kemudian tuh kucing diangkat berteduh, dilapin sama jubahnya, dikeringin terus tuh kucing sampai hujan reda. Setelah itu kucing dikasih minum sama dia, kemudian dilepas lagi di tempat kering. Dapat beberapa pekan waktu dia meninggal dunia. Begitu dia meninggal dunia, beberapa hari temannya memimpikan bahwa dia itu dalam keadaan nikmatnya kubur Allah, dalam keadaan ridho Allah, mendapatkan nikmat kubur. Di alam barzahnya dia berseri-seri. Terjadilah dialog dengan temannya itu, kamu bahagia banget, alhamdulillah. Allah menurunkan maghfirah ampunannya, ternyata ibadah aku tidak cukup untuk menutup kewajiban dan dosaku. Tapi ketika aku berbuat amal kecil, Allah ridho, itu semua jadi jaminan bagiku. Apa yang kau lakukan? Nyelamatin anak kucing. Begitu doang, Pak. Nyelamatin anak kucing. Ya Allah ya Rob, ternyata hal itu diberatkan dengan keikhlasan. Terkadang kita sholat sujud masih lurak-lirik, ada enggak yang ngelihat saya sujud? Terkadang kita mau sedekah ke kotak amal, belum dimasukin dulu, kalau belum ada yang lihat, kan begitu. Begitu ada yang lihat baru dimasukin. Mana bunyi kenceng, kecelek, oh 1.000 perak udah pakai bunyi segala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka penutup daripada kajian ini adalah, dalam kehidupan ini ternyata ada 4 golongan, Pak. Mudah-mudahan kita golongan yang pertama. Amin. Amin ya rabbal alamin. 4 golongan ini, yang pertama adalah sa'idun fid dunya wal akhirah. Yaitu golongan yang bahagia dunia akhirat, Pak. Di dunianya bahagia, di akhirat luar biasa. Siapa mereka? Yaitu mereka yang Allah berikan seluruh fasilitas dunia ini, pangkat, jabatan, kedudukan, harta, semua nikmat dipakai tasarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih pangkat jabatan, dia amanah. Dikasih amanah harta, dia dermawan. Dikasih ilmu, dia amalin. Nih orang kayak gini sa'idun fid dunya wal akhirah, bahagia dunia akhirat, Pak. Yang kedua, golongan sa'idun fid dunya wasyakiyun fil akhirah, yaitu golongan yang dia hanya bahagia di dunia tetapi nanti di akhirat celaka, Pak. Siapa? Itu tadi orang kaya, orang pangkat, orang jabat, punya kedudukan, dimuliakan di masyarakat, dianggap orang hebat, tetapi dengan kekayaan, dengan amanah harta itu, dia nggak mau sujud, nggak mau ruku, jauh dari masjid, nggak mau hadir majelis ilmu, terlena dengan harta dunia, sibuk nyari pangkat, sibuk nyari tambahan pendapatan, sehingga tidak sempat melangkahkan kaki menuju rumah Allah. Na'udzubillah min. Secara kasat mata seperti bahagia, tetapi nanti di akhirat banyak dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu syakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia kebelangsak, fakir, miskin, rumah pinggir kali, banjir sedikit, nggak bisa tidur, hujan gerimis, bocor, gerimis padahal mah, rumah nggak ada kuncinya, orang-orang udah pakai mamer, dia mah lantainya masih tanah. Tetapi di dalam kefakiran dan kemiskinannya, dia masih mampu bangun tengah malam, meletakkan dahinya di atas sejadah. Sejadahnya juga udah nggak ada warnanya. Masya Allah. Memang dia miskin, memang dia fakir sekilas pandangan manusia. Tetapi ternyata orang itu dengan ujian itu, dia masih mampu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Mungkin di bawah saya orang nggak punya rumah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya masih bisa dengan lisan berzikir. Mungkin banyak orang nggak diberikan lisan, tidak berzikir.
Alhamdulillah saya masih bisa sujud. Nah, orang ini secara sekilas di dunia dia kebelangsak melarat karena fakir menurut kita, miskin menurut kita. Tapi di pandangan Allah justru nanti di surga banyak yang isinya orang model begini, Pak. Banyak kan orang miskin, Pak. Dan yang terakhir adalah orang yang paling parah tingkatan keempat ini adalah syakiyun fid dunya wal akhirah, yaitu orang yang celaka di dunia, celaka di akhirat. Miskin sombong, belagu, miskin. Udah ketahuan miskin kagak mau sholat, miskin kagak mau ngaji. Ya Allah ya Rob, di mana untungnya? Di dunia keblangsak, di akhirat apalagi? Nah, maka kita berharap dari penjelasan tadi bahwa orang-orang yang ingin mendapatkan kemenangan, dia harus mesti sempurna dalam melaksanakan 3 perkara. Pertama, perkuat nilai-nilai keimanan sehingga iman ini nanti kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sempurnakan rukun Islam, yaitu melaksanakan sholat dan ibadah yang lainnya. Dan yang ketiga, sempurnakan diri dengan sifat ihsan, wa mimma razaqnahum yunfikun khairun nas anfa'uhum linnas, memberikan manfaat kepada orang. Terkadang perut lapar diberikan makan, itu lebih maqamul ijabah untuk istighfar kepada orang yang memberikannya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja materi kita pada pertemuan kali ini. Sebelum ditutup ada apa? Ya, ada kesempatan pertanyaan. Oh, monggo silakan. Demikian kajian yang telah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Afang Jamil MA. Jika ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu terkait materi yang tadi disampaikan, kami persilahkan. Dari Bapak atau Ibu sekalian? Nanya Bu, nanya pulang kapan? Abah nanya Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mungkin semua sudah banyak menyimak hal apakah itu kita senang dunia, senang akhirat, atau senang salah satunya. Yang saya pertanyakan begini Pak Ustadz, Ya. apabila dalam satu keluarga atau satu keluarga orang tuanya tidak pernah mengajarkan bagaimana itu sholat, ya, bagaimana itu ibadah, tidak tersentuh sama sekali. Padahal orang tuanya sibuk dengan memberikan pencerahan, memberikan sesuatu yang khususnya masalah dunia dan akhirat. Kemudian anaknya menuntut, ya, menuntut artinya begini, sibuk dengan pengarahan, sibuk memberikan pencerahan, tapi anaknya tidak tersentuh dengan hal-hal yang memberikan pencerahan. Gitu. Apakah kalau anaknya nuntut kepada orang tuanya, apakah orang tuanya total disalahkan gitu? Karena anaknya saya aja nggak pernah diajarkan gitu. Ya, baik itu ngaji dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak amanah, menyia-nyiakan amanah adalah kayaknya sibuk ngunyah roti. Anak adalah amanah, rezeki amanah dari Allah. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat, dan khianat dosa besar. Maka ketika kita diamanahkan anak, lihat perjalanan agama. Muru auladakum bisolat. Umur 7 tahun perintah sholat.
Emang nih anak lahir zaman sekarang rada bandel dan juga memang zamannya beda aman zaman kita. Begitu sampai umur 10 tahun, silakan. Watribu auladakum. Nah, ini dalam menafsirkan pukullah anak kalian kalau seumur 10 tahun mereka nggak mau sholat. Ulama berbeda pendapat, Pak, di dalam memberikan penemanaan pukullah kalian. Kenapa ada mesti perbedaan pendapat? Ya wajar. Memang kalau nggak ada beda pendapat bukan ulama. Para sahabat aja suka beda pendapat. Jadi watribu di sini pukullah anak kalian. Ada yang menafsirkan secara mana hakiki saja. Ya pukul beneran. Pakai alat, cuman pakai adab. Bukan kayak mukulin maling, berdebuk, jangan. Ya pakai adab, tangan jangan terlalu angkat tinggi-tinggi, ketek jangan sampai nampak, pukulnya pun bukan di tempat yang mulia, jangan pukul wajah, jangan. Tapi pukul yang memang tidak memberikan bekas, sekedar mengajarkan saja. Ada ulama yang berikan penafsiran bahwa watribu di situ adalah memberi contoh orang tuanya. Jadi ketika anakmu dari proses umur 7 tahun sampai 10 tahun belum ada kemauan untuk ibadah sholat, ini boleh jadi itu tadi. Itu boleh jadi anak disuruh sholat, mah bapaknya perebut remote. Coba bayangin. Masya Allah, toh ngaji. Itu anak kalau bisa jawab, mah aja yang ngaji. Lah, disuruh ngaji malah disuruh ngaji. Lama bisa nggak baca Al-Quran? Ya kagak, emang ngaji dulu baru kita. Begitu. Kalau saya mau udah bisa Iqra 5, mama kan nggak bisa apa-apa. Tuh, waduh, dibilang begitu kan repot kok. Makanya kan watribu di situ pukul secara mana hakiki, tapi majatnya adalah orang tua kasih contoh dulu. Begitu. Jadi ketika nanti ada pengajian, tong jaga rumah, mak mau ngaji, ya mana bapak lo lagi tidur bangunin, entar jemuran angkatin tuh, begitu. Mau ngaji nyuruh lagi. Anaknya nanti ngerekam. Ketika bapaknya umpama hadir marhabaan, bapaknya hadir tahlilan, bapaknya hadir pengajian, anaknya suka dibawa-bawa, direkam sama mereka, Pak. Maka ketika nanti mereka besar, mereka akan berkata, dulu saya suka dituntun bapak saya. Kalau ada marhabaan, saya suka diajak tuh bapak saya tuh. Berkat dapat 3. Bapak saya 1, saya 1, sama dengkul pengen peci. Dapat 3 bungkus. Ingat dia. Saya suka diajak marhabaan, saya suka diajak tahlilan, saya suka diajak, ingat Pak. Kenapa? Watribu kalian ngasih contoh karena mereka rekamannya kuat, masih putih seperti kertas kosong. Tapi kalau di waktu ajan bapaknya masih di rumah, orang-orang pada berangkat mengaji, bapaknya nonton TV, itu anak ngerekam. Nanti jauh gedenya nggak jauh kayak bapaknya. Maka anak itu merupakan amanah. Kalau kita merasa nggak bisa mampu untuk mendidiknya karena keawaman kita terhadap agama, banyak ulama, banyak ustadz, banyak kiai, banyak pondok pesan, masukin, modalin, titip kepada ustadz, titip kepada kiai, Pak Kiai, Pak Ustadz, iya Pak, saya rumasa nggak bisa mendidik anak dalam agama karena saya minim agama, tapi insya Allah saya mampu membiayainya. Terus tolong didik anak saya dalam agama. Karena saya takut nanti ketika saya meninggal dunia, saya tidak begitu banyak meninggalkan harta. Saya tidak begitu banyak meninggalkan sodakoh. Tapi tatkala saya punya anak soleh, insya Allah, idza matal insan in qita'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi auladin solihin yad'ula. Kita bukan orang kaya, nggak bisa dermawan. Kita bukan juga orang yang dermawan punya banyak harta, tetapi kita dititipkan anak. Mungkin dari 3 perkara ini ada jalan untuk saya mendapatkan pahala jariah
yaitu anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tua. Maka ketika anak soleh mampu mendoakan orang tua, berarti mafhum mukhalafahnya ketika punya anak salah, maka akan memberatkan orang tua. Soleh ngedoain, ngeringanin. Tapi kalau punya anak salah, ngeberatin. Bapaknya lagi pengap-pengapan, bukan dibawa ke dokter, tanya surat tanah. Orang bawa ke dokter, bapak pengap-pengapan. Bapak kenapa, Pak? Aduh, kayaknya bapak udah nggak lama lagi. Dijawab sama dia, atuh bagus, Pak. Tuh coba. Ya Allah ya Rob, orang tua dulu begitu mau meninggal dunia apa pesannya, nak? Jangan tinggalin sholat. Maaf bapak udah gak kuat, pengen menghadap kepada Allah dulu. Mesannya begitu orang tua. Sekarang boro-boro, kadang-kadang boro-boro sekarang mah mesennya tanah di belakang jangan dijual, tanah Cina. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi anak adalah amanah, jangan menyia-nyiakan amanah. Menyia-nyiakan amanah berarti khianat, khianat dosa besar, nanti malah jadi bala masalah di akhirat. Itu. Ada lagi? Ada lagi dari Bapak atau Ibu jemaah untuk pertanyaannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sedikit pertanyaan mungkin di luar dari ini ya saya, tapi jadi pemikiran saya. Jadi ada untuk doakan Pak Ustadz ya. Allahumma inni as'aluka ridaqal jannah, coba kayak begitu ya. Ada juga ngomong Allahumma inni nas'alukal jannah, saya kayak gitu. Atau ada juga Allahumma inna as'aluka atau nas'aluka. Nah ini yang benar yang mana? Atau dua-duanya mungkin benar gitu lah. Ini kan sesungguhnya aku ya kan. As'aluka memohon ya, atau nas'aluka. Nah, itu benar yang mana? Saya sering jadi ada pertanyaan di kepala saya gitu ya. Itu satu ya. Nah, yang kedua ini. Yang kedua itu ada yang sering kan, misalnya ada orang misalnya meninggal atau orang sakit, ada yang ngomong begini, insya Allah Allah ampuni dosa-dosanya, insya Allah Allah sembuhkan. Kalau pemikiran saya, semoga misalnya kita memohon misalnya kayak gitu, semoga. Tapi kalau kita bilang insya Allah, seakan-akan kayak kita ordal nih, kita orang dalam nih, udah tahu tuh jawabannya tuh, pasti Allah pasti ampunilah. Emang insya Allah kalau Allah izinkan, kalau Allah perkenankan, artinya kan begitu. Tapi kalau dia dengan ya masuk kalau saya sesumbar, insya Allah Allah ampuni. Nah, menurut saya itu apa namanya kurang tepat. Harusnya semoga Allah. Bagaimana menurut Ustaz kayak itu ya? Dua pertanyaan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang berdoa Allahumma inni, ada yang Allahumma inna. Ayat dan itu terserah dah, mau ini asaluka, mau inna asaluka, itu teks Arab. Teks Arab. Ketika membahas bab ini ya, tentang kosakata kalimat yang kita pakai dalam munajat, doa yang afdol itu kan nggak usah keren-kerenan pakai bahasa Arab sebenarnya mah ya, pakai bahasa sendiri aja udah afdol dah ya. Tapi terkadang kita pengen keren pakai bahasa Arab di muka umum yang nggak jadi ya bagus sebenarnya. Jadi ada yang namanya agama itu istilah dirayat, ada riwayat. Ya, ada istilah riwayat, ada istilah dirayat. Kalau riwayat, teks doanya itu sesuai dengan yang baginda Rasul ucapkan. Itu namanya riwayat, sesuai dengan teksnya, dengan bunyi hadisnya. Tapi ada yang namanya dirayat. Dirayat itu hasil pemikiran ulama yang menimbang akan kebijaksanaan manfaat, dicari kelebihan maslahat. Bama kata Nabi begini,
Ya Ghaniyu ya Mughni, umpama kata Nabi. Allahumma agnini gitu. Atau kata Nabi, Allahumma hdini biman hadait umpama. Atau kata Nabi, Allahumma ajirni minan nar umpama. Memang itu kan maknanya hanya untuk kita mufrad, untuk diri. Ya Allah selamatkan saya dari api neraka. Ya Allah tunjuki saya hidayah. Itu nggak bisa disalahkan karena memang sesuai dengan lafadznya seperti itu. Tapi ketika konteks itu dibawa dalam konteks kebersamaan, artinya baca doanya berjamaah. Ada yang doa, ada yang ngaminin. Ulama baru menyikapi ini kudu ada kemaslahatan. Karena semua makmum jamaah nggak pada pinter, semua enggak. Ada aja yang nggak ngerti. Maka tatkala teksnya itu Allahumma ajirni, si imam ngikutin riwayat teksnya Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni. Kalau makmum yang pinter dan cerdas dia cukup amin. Dia cukup apa? Dia baca lagi. Dia baca lagi Allahumma ajir. Tapi ketika si imam Allahumma ajirna minan nar, dia cukup amin, amin. Kenapa? Di dalamnya udah ada dia. Begitu. Tapi kan nggak semua jamaah paham masalah itu. Maka ketika jamaah nggak begitu paham, kita yang paham kudu ngalah. Allahumma ajirna minan nar. Tidak egois. Dan itu tidak haram, merubah itu tidak haram. Memang kalau yang pas itu Allahumma ini as'aluka, Allahumma inna nas'aluka. Tapi memang udah kebiasaan dia mah begitu. Tapi maksud hatinya bener, bahwa saya atau kita memohon keselamatan kepada Allah, kan intinya itu. Yang salah begini, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah panjangkan umur saya, itu salah tuh. Minta selamat umur panjang, kan begitu. Salah alamat. Umur panjang kan Allahumma tawil umurona, ya Allah panjangkan umur saya, kan begitu. Nah, jadi masalah itu tidak urgensi. Memang tatkala masuk kepada lingkungan orang pondok pesantren, orang alim katakan, barulah itu mungkin adalah satu hal yang perlu diluruskan. Tapi kalau kita kalangan orang-orang yang memang ya biasa seperti ini, silakanlah. Artinya dia tahulah maknanya. Bahkan maaf Pak, saya pernah itu, ini bukan lagi sekedar rangkaian doa, ayat Quran berubah Pak. Pernah saya bertemu ada, jadi riungan ya kayak semacam apa tahlilan semacam itulah. Itu baca ayat akhir Baqarah. Harusnya kan mir rusuli. Ini mir rasuli. Beda enggak? Mir rusuli itu jama Pak, rasul. Kalau satu orang rasul, mir rasuli. Itu Al-Qur'an itu. Itu ada yang begitu Pak. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi. Ini ada yang baca wa rasulihi, itu merubah ya. Tapi begitu saya lihat umur 70, udah dah maafin dah. Gitu. Tapi kalau kita lihat orang yang masih muda, sorbannya gede, punya titel ustadz, jewer kayak begitu. Kenapa? Nanti orang awam ngikutin. Ini kalau yang bacanya umur 70 memang nggak pernah mondok, udah dah maafin aja dah. Begitu aja udah, hampura dah. Memang rata-rata hafalnya bukan karena lihat Al-Quran, tapi hafal karena mendengar. Ada di saya jamaah udah meninggal orangnya. Dia nggak pernah mondok, nggak bisa baca Quran, tapi hafal ayat kursi. Kenapa? Habis sholat dia mah nggak pernah pergi di belakang imam aja dia mah. Sampai hafal ayat kursi, hafal ayat akhir alba, padahal nggak pernah mondok dan nggak bisa baca Quran. Almarhum tuh saya ingat namanya Mang Sangsang tuh, bener Mang Sangsang.
Mang bisa baca Quran? Kagak. Coba ayat kursi, bisa dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bagaimana tulisannya Mang? Coba nggak tahu gua. Gua mah hafal doang. Dari mana? Ngedengerin. Kalau habis sholat 5 waktu, imamnya bacanya nyaring, ikutin nama dia. Itu namanya salah satu khairun nas anfauhum linnas. Nggak sengaja ngajarin orang, tapi ternyata ada yang ngikutin. Manfaat itu lebih ikhlas. Jadi sebenarnya habis sholat itu jangan diem-dieman, Pak. Assalamualaikum, assalamualaikum, sepi sunyi. Tahu-tahu bersih nggak ada orang. Ya minimal sampai Allahumma antas salam, nanti zikir masjid. Itu aja minimal. Apalagi kalau umpama masjid-masjid ahlu sunnah wal jamaah, sampai selesai Pak, sampai doa itu ditungguin. Kenapa? Karena banyak orang-orang awam yang mereka belajar malu, ngapal males, ikutin imam karena imam insya Allah bacaannya benar. Maka konteks seperti tadi, yang mohon diampuni ya, sedikit-sedikit salah mah. Terus yang keduanya tadi apa, lupa saya. Oh, masalah insya Allah dan semoga. Insya Allah bahasa Arab, semoga bahasa kita. Artinya roja saja, roja. Pengharapan. Insya'a kalau menghendaki. Siapa? Allahu Allah. Kalau Allah menghendaki, maka kun faya kun. Biiznillah. Nah, semoga itu bahasa kita saja. Tapi agama mengajarkan lisan dari baginda Rasulnya insya Allah. Tapi kalau kita mau pakai semoga, ora apa-apa. Ada teman kita pakai insya Allah, bagus. Enggak ada yang dilarang. Dan tidak ada keharaman apa-apa. Orang kalau Sunda apa? Sunda. Pengganti semoga apa Sunda? Mugi-mugi. Enggak dilarang. Silakan. Kalau Jawa apa Jawa? Jawa. Sama. Jawa sama. Mugi-mugi sing akeh. Pokoknya mah mau kalau itu terserah bahasa itu mah. Jadi bahasa itu masing-masing silakan. Ya, mau semoga berarti kita orang Indonesia. Semoga. Kemudian kita pakai insya Allah, terserah silakan, bagus. Tidak ada larangan, tidak ada nas haraman. Kita mah pakai bahasa Sunda, mugi-mugi Gusti Allah mamparinan rahmat karanjen sadayana, itu jadi masalah. Atau orang Jawa ngomong pakai bahasa Jawa, itu jadi masalah. Ya, jadi itu hanya sekedar bahasa yang maksud dalam pemanaan bahasa tersebut bimana roja, berharap semoga Allah mengabulkan. Insya Allah sehat, semoga Allah menjadikan orang itu sehat. Semoga engkau sehat, insya Allah juga biiznillah Allah akan menyembuhkan orang itu menjadi sehat. Udah? Beres? Terima kasih untuk para jemaah untuk pertanyaannya. Untuk menutup majelis pada pagi hari ini, kami mohon kepada Pak Ustadz untuk berkenan memimpin doa untuk menutup majelis. Semoga seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il ala ila yaumiddin wa barik wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Salatan tu'izuna biha wa hidayna min azabil qabri wa min azabil nar. Allahumma atik riqabana wa riqabaina ummahatina minan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halan thayyiban mubarakan fi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'il mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para jemaah untuk kehadirannya. Untuk menutup majelis ini kita sama-sama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua dan menjadikan pertemuan ini sebagai majelis yang penuh keberkahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.